Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Hartanto dari kelas 2B Sistem Informasi. Di sini saya akan presentasi mengenai mata kuliah Sistem Operasi yang sudah memilih 4 tema, yaitu yang pertama, sasaran sistem operasi. Yang kedua, layanan sistem operasi. Yang ketiga, manajemen memori utama. Yang keempat, manajemen input output. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran, yaitu kenyamanan, efisien, serta mampu berevolusi. Kenyamanan yang membuat pengguna komputer lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yaitu agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi. Berevolusi dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Yang kedua, layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program yang berarti instruksi dan data-data yang harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masuk atau keluar dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber-sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga, pengaksesan input output server. Artinya sistem operasi harus memiliki atau mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakan mekanisme proteksi terhadap berkas-berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem. Artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau share system. Yang keenam, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Materi ketiga, manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau memori utama yang lebih dikenal sebagai memori adalah sumber array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya data dapat hilang ketika sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Seperti satu, manajemen track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memiliki program yang akan di-load atau diinputkan ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan.
Yang ke materi yang keempat, manajemen sistem input output. Manajemen sistem input output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contohnya, perangkat input output seperti keyboard, mouse, audio control, video control, disk drivers, network, dan lain-lain. Manajemen input output diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input output tanpa harus menganalisasi terlebih dahulu. Fungsi manajemen input output mengirim perintah ke perintah input atau output agar menyediakan layanan, menanggapi interupsi perangkat input output, menangani kesalahan perangkat input output, menyediakan interface ke pemakai komponen manajemen input output, menampung sementara data dari ke perangkat input output spooling. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian input output sistem supaya lebih efisien. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci untuk perangkat keras input output tertentu. Input keyboard berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol mouse. Perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor mikrofon, merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke sound card scanner. Alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital CD-ROM. Alat komputer untuk membaca dan memutar compact disc atau CD. Salah satu menyediakan penyimpanan memori DVD-ROM. Memutar dan membaca CD dan DVD. Output monitor. Perangkat yang akan menampilkan apa-apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu teks atau grafik printer. Perangkat keras yang mencetak hasil inputan berupa image atau teks pada kertas speaker. Perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau materi-materinya belum lengkap, dikarenakan saya masih tahap belajar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.